Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya. Selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Majikanku ternyata sudah meninggal. Di sebuah desa bernama Kampung Bayam, Monokolo malam selepas Isya, hujan pun turun cukup deras disertai kilat dan petir menyambar-nyambar. Seluruh penduduk desa tak ada yang berani keluar. Malam semakin pekat disertai hujan deras yang mengguyur desa tersebut, menambah suasana kian mencekam dan mengerikan. Di antara deras hujan serta hitamnya malam, ternyata ada dua wujud manusia. Samar terlihat di selo air hujan dan kilatan petir yang hampir menyambar mereka. Kedua sosok itu memakai sarung yang diikatkan olo ninja Jepang, sehingga menampakkan kedua bola matanya sojo. Mereka mengendap menuju sebuah rumah besar paling ujung di desa tersebut. Kalau sampai di depan pintu rumah itu, seorang di antaranya hendak membuka pintu, namun rupanya dikunci dari dalam. Bukannya mengetuk pintu, layaknya orang bertamu, seseorang tersebut malah mencongkel engsel pintu dibantu temannya. Engsel pintu berhasil dicongkel dan lantaran pintu telah terbuka, langsung saja keduanya merangsek masuk ke dalam rumah. Sementara hujan belum juga reda, masih tetap turun tiada henti, bahkan suara petir terus menggelegar disertai kilatannya. Dua orang misterius itu lama sekali berada di dalam rumah, entah apa yang mereka lakukan. 1 jam kemudian, dua orang itu keluar, tapi kali ini dengan membawa buntelan kain yang tergantung di belakang punggungnya. Entah apa isi buntelan itu, hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Keduanya bergegas meninggalkan rumah itu, menembus hujan sambil menghindari petir yang menyambar. Selanjutnya mereka menjauh, meninggalkan desa, kemudian menyusuri jalan setapak lalu melintasi sungai kecil dan pesawahan. Akhirnya menghilang di balik pepohonan yang rimbun dan menjulang tinggi. Durasi hujan cukup panjang, hingga subuh menjelang barulah hujan berhenti. Hari telah pagi, namun tanah dan segala benda yang ada masih nampak basah, akibat yang ditimbulkan oleh hujan semalam. Para penduduk desa sudah mulai menjalankan rutinitas keseharian mereka, ada yang ke sawah, ladang, tambak atau ke tempat kerja lainnya. Seorang tukang ojek menghentikan motor di perbatasan desa. Penumpangnya seorang wanita yang diperkirakan berusia 35-an lebih. Ia bergegas turun dari motor, lantas membayar jasa tukang ojek tersebut. Tergesa-gesa perempuan itu memasuki desa, melintasi jalanannya yang masih basah karena hujan semalam. Tak lupa menjawab teguran orang yang berpapasan dengannya. Baru balik lagi, Bik. Seorang perempuan menanyainya. Iya Bik, nungguin dulu saudara yang sakit, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah kalau sudah sembuh, mari Bik. Pamitnya, Bik Sari berjalan lagi menuju rumah milik majikannya. Majikannya adalah seorang janda kaya raya yang baru saja 4 bulan lalu ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia. Sampailah Bik Sari di halaman sebuah rumah yang tanahnya masih basah. Ternyata rumah itu adalah yang disatroni dua orang tak dikenal di malam tadi, saat hujan reda turun. Bik Sari melangkah mendekati pintu depan, namun wanita itu kaget banyak jejak kaki di tanah basah, dan di selo rumputan pada halaman depan. Sampai di depan pintu Bik Sari hendak mengetuk pintu namun matanya menangkap sesuatu, pintu tak tertutup rapat dan ada bekas mencongkel. Mendadak jantungnya berdegup kencang,
opo yang terjadi, opo majikannya baik-baik sojo. Dengan perasaan tak karuan Biksari melangkah masuk. Begitu masuk Biksari merasa suasana sepi dan dingin, dalam ruangan terasa lengang, dirinya merasa odo banyak yang hilang, tirai pun melambai-lambai seperti tangan seseorang yang meminta tolong. Nyai Mirah, ini Biksari pulang, Nyai gimana? Mirah adalah nama majikannya. Sebelum mengenal Mirah, sebenarnya Biksari sudah lama menjadi pekerja rumah tangga podo keluarga almarhum suaminya. Bertahun-tahun mengabdi podo keluarga Mirah dan suaminya, Biksari diperlakukan dengan baik, namun sayang majikannya belum juga dikaruniai anak. Hingga 4 bulan kemudian, majikan laki dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Tak lama setelah itu Biksari mendapat kabar adiknya di kampung sakit, maka segeralah dia meminta izin Ibu Mirah untuk pulang ke kampungnya dulu, demi tujuan menjenguk dan merawat adiknya yang sakit tersebut. Sungai, tak ada jawaban, Biksari melangkah lebih ke dalam, hingga sampai ke dekat tangga menuju lantai atas, di mana kamar Mirah berada. Nyai odo gimana? Ini Biksari pun menaiki anak tangga, sampai di anak tangga terakhir, gegas Biksari menuju kamar majikannya. Baru saja tangannya hendak menyentuh gagang pintu kamar, terdengarlah sebuah suara seperti dari kejauhan. Biksari, panggil suara itu mendayu namun melengking. Biksari terkejut. Perempuan itu berbalik mencari sumber suara, tak ada siapapun, bulu kuduknya mendadak berdiri. Ketika Biksari balik badan lagi, jantungnya berasa mau copot, Ibu Mirah telah berada di hadapannya. Bergaun tidur putih, berwajah pucat pasi dengan tatapan mata kosong. Wajah Nyai kelihatan pucat, opo Nyai sakit? Mirah menggeleng, jari-jarinya menyisir ujung rambutnya. Kalau gitu bibi beres rumah dulu, setelah itu memasak, pasti Nyai belum makan. Secepatnya Biksari menuruni anak tangga lagi, menuju kamarnya dahulu yang berada di bawah dekat dengan dapurnya. Entah mengapa Biksari sekarang merasa takut berlama-lama bersama Mirah, bulu kuduknya terus meremang. Sekilas wanita itu mendongak ke atas melihat Mirah, alangkah terkejutnya dia, Mirah sudah tidak ada, padahal menurut perasaannya belum lama dirinya menuruni tangga. Perkiraan Biksari, mungkin saja majikannya masuk ke dalam kamar, tapi secepat itukah? Biksari pun mulai beres rumah. Meskipun ia baru saja datang, namun Biksari tak merasa lelah, karena memang sudah biasa mengerjakan pekerjaan itu dan juga itulah pekerjaannya. Perempuan itu menyapu dan mengepel seisi rumah, hingga tibalah Biksari harus membersihkan kamar Mirah. Dia pun agak ragu memasukinya. Nyai, opo odo di dalam? Tak odo jawaban. Maaf Nyai, bibi masuk ya. Mau bersihin kamar, ucapnya lagi, lalu mendorong pintu kamar, hingga terbuka, namun Mirah tidak ada di kamarnya. Biksari pun masuk sambil menentang sapu dan alat pengepel lantai, namun tiba-tiba hidungnya mengendus bau amis. Biksari mencari sumber bau di seluruh kamar. Setelah tidak ditemukan, mulai membersihkan kamar, dan dia tercengang. Banyak ceceran darah di lantai yang mulai mengering dan lebih terkejut lagi saat melihat di spray juga terdapat bercak darah. Astagfirullah, darah opo ini? Opo Nyai Mirah sedang datang bulan? Ucap Biksari bicara sendiri. Meski masih menyimpan rasa heran, Biksari lanjut membersihkan kamar. Setelah selesai, Biksari membawa spray bernoda darah itu ke lantai bawah, hendak dicucinya, namun saat menuruni tangga dan sampai ke bawah,
Ternyata Mirah sedang berdiri di bawah tonggo. Mirah masih memakai gaun tidur yang tadi. Kali ini wajah pucatnya kelihatan sedih. Jangan dicuci, Bik, cegahnya bernodul memelas, seperti melongso. Bik Sari terhenyak, entah mengapa hatinya berdesir ngeri, mendengar permintaan majikannya. Tapi sprei ini kotor dan bernoda darah. Kilah Bik Sari resah. Tiba Mirah menajamkan pandangannya, seolah-olah hendak mencabik. Kedua bola motornya sekilas melirik ke arah lukisan yang tertempel di dinding. Lukisan itu mendadak jatuh dengan sendirinya. Bik Sari tersentak kaget, nyalinya menciut menyaksikan perubahan sikap dan kemarahan majikannya. Maaf Nyai, kalau gitu Bibi tidak akan mencucinya, Bibi simpan soju. Permisi Nyai. Bik Sari pun berlalu dengan membawa sprei, melewati Mirah yang berdiri kaku. Hidung Bik Sari mencium bau amis darah dan anyir dari tubuh majikannya. Malam pun datang, suasana di rumah Mirah terasa mencekam. Aroma amis dan busuk bercampur gaul, tapi tidak tersium oleh Bik Sari yang sudah terlelap. Perempuan itu pasti kecapean setelah bersih-bersih rumah dan memasak. Sebenarnya ada rasa heran di hati Bik Sari. Ketika makan malam tadi, dia melihat majikannya makan dengan begitu rakus dan anehnya seperti tidak dikunyah tapi ditelan bulat-bulat. Dirinya hanya melongo serta menelan ludah melihat tingkah pola majikannya. Malam semakin larut, jam dinding di ruangan tengah berdetak nyaring. Bik Sari menggeliat mengubah posisi tidurnya dari menyamping menjadi terlentang. Sesuatu yang aneh terjadi, mendadak pintu kamar Bik Sari terbuka sendiri. Perempuan itu tak menyadarinya, malah makin terlelap sampai terdengar dengkurannya. Tiba sebuah bayangan berkelebat melintas di depan pintu kamar Bik Sari yang terbuka. Wush, seperti hembusan angin yang tanpa wujud. Sementara sekitaran rumah Mirah, angin berhembus sepoi, menerpa pohon berdaun rindang. Kemudian beberapa meter dari rumah Mirah, terhalang juga oleh beberapa rumah tetangganya, terdapat pos ronda. Malam ini nampak 4 orang sedang berjogo, bertugas untuk menjaga keamanan kampung di malam hari. Tapi di manakah petugas jogo ronda saat 2 orang asing memasuki rumah Mirah? Mungkin karena malam itu hujan turun lebat sekali, sehingga orang-orang yang giliran meronda tidak bisa hadir. Keempat orang itu sedang duduk-duduk di pos ronda, ketika salah seorang nyeletuk. Ayo kita keliling kampung, siapa tahu ada hal yang mencurigakan. Hayu, tapi giliran, kamu dulu sama pamanmu, nanti giliran soyo sama si abang. Ucap temannya yang lain. Setelah sepakat, 2 orang pertama meronda berkeliling kampung, memeriksa keadaan setiap rumah yang dilewati. Tak ada hal yang janggal ditemui, namun seorang dari mereka mendengar suara kerusuk dari kolong rumah panggung seorang warga. Setelah diterangi dengan senter, ternyata seekor kucing tengah memangsa tikus buruannya. Mungkin karena kaget dengan sorot lampu senter, kucing itu pun lari sambil membawa si tikus bergelantungan di mulutnya. Cuma kucing, toh kirain opo, gerutu orang yang menyorotkan senter. Temannya malah menoyor kepala, orang yang barusan menggerutu. Kau kira maling, gini nih kalau kebanyakan curiga, cetus orang yang menoyorkan kepala temannya. Bukan curiga tapi lebih ke waspada, sahutnya tak kalah sengit, temannya malah terkekeh. Lain halnya dengan 2 orang yang berjogo di pos ronda. Mereka mengobrol sambil main kartu, sesekali salah seorang memukul kentungan yang tergantung di pos. Tiba hidung mereka mencium bau bangkai yang menyengat. Nyium bau bangkai gak, Iya, mungkin tak jauh dari sini, ada bangkai binatang.
"Ah sudahlah, ayo lanjutin lagi mainnya." Mereka melanjutkan bermain kartu, sedang malam makin merambat menuju dini hari. Tak lama berselang, dua temannya yang keliling kampung datang dari kegelapan. "Sekarang giliran kalian keliling, Soyot dan Paman jogo di sini," ucap yang membawa senter. Mereka pun menoleh ke arah temannya yang baru datang. Keduanya malah teriak seperti ketakutan. Kedua orang itu turun berloncatan dari pos jogo lalu lari terbirit-birit menembus pekat malam. Teman-teman mereka yang baru datang hanya terbengong dan melongo keheranan melihat yang lainnya mendadak kabur. "Mereka kenopo yo Paman kayak lihat setan ojo?" "Iyo." Namun sedetik kemudian mereka saling pandang sambil berkata berbarengan, "Setan." Dan hampir bersamaan mereka menoleh ke belakang. Apa yang mereka lihat? Seorang wanita bergaun putih berdiri di belakang punggung keduanya. Wanita itu menyeringai, wajahnya penuh darah, rusak dan tak berbentuk. Dari mulut serta perutnya terus mengucurkan darah, bahkan organ dalamnya hampir terbulai keluar. Teriak mereka sambil lari pontang-panting, menyusul kedua temannya yang telah lebih dulu melarikan diri. Perempuan dari alam lain itu tertawa cekikikan, namun diakhiri dengan tangis memilukan. Lantas dia terbang menghilang entah kemana, diiringi lolongan anjing yang menakutkan. Jam 4 esok pagi Biksari terbangun, lekas menuju kamar mandi yang berada di sudut dekat dapur. Berniat hendak mengambil wudhu, karena sebentar lagi subuh. Baru beberapa langkah Biksari mendengar suara wanita menangis menyayat hati. Telinga Biksari sampai meruncing, ingin memastikan dari mana arahnya. Perempuan itu melangkah ke ruang tengah dekat tonggo, sebab suara orang menangis sepertinya berasal dari sono. Benar saja seorang perempuan duduk di anak tonggo sambil menangis, tapi rambut panjangnya sebagian menutupi wajah. Biksari menduga itu adalah Mirah. "Nyai, kenapa menangis?" tanya Biksari pelan. Perempuan itu berhenti menangis, lantas memperlihatkan wajahnya podo Biksari. Begitu wajahnya terlihat, Biksari langsung menjerit dan pingsan. Bagaimana tidak, raut muka yang diperlihatkan sama persis dengan wajah yang dilihat oleh para peronda malam tadi. Pagi datang, matahari seperti tersenyum menyambutnya. Biksari menyusuri desa menuju warung satunya di desa Sayang. Setelah pingsan karena melihat penampakan, Biksari tersadar kembali, namun ia sudah berada di kamarnya. Perempuan itu bingung siapa yang telah memindahkan tubuhnya, apa mungkin Mirah. Mono mungkin junjungannya itu mampu mengangkat badannya yang hampir mencapai 50 kilogram. Sepertinya mustahil apalagi dia seorang wanita yang tenaganya tidak sekuat laki-laki. Biksari sampai di warung, namun sebelum hendak ke warung, Biksari meminta izin dulu ke Mirah. Saat itu Biksari berdiri mematung di depan pintu kamar majikannya yang selalu tertutup. "Nyai, Biksari mau ke warung, beli semua kebutuhan rumah yang sudah podo habis." Hening, meskipun tak ada jawaban Biksari tetap pamit hendak ke warung, lantaran melihat tidak ada bahan-bahan untuk dimasak serta membeli kebutuhan lainnya. Tanpa diduga pintu kamar Mirah terbuka sendiri. Meskipun ragu wanita desa itu masuk dan melihat ada beberapa lembar uang di atas kasur. Biksari celingukan mencari sang majikan, namun tak menjumpainya. "Apakah ini uang untuk belanja kebutuhan, Nyai?" tanyanya. Tak ada jawaban, namun Biksari terkejut bukan main karena ada suara di belakangnya yang menjawab. Biksari pun berbalik. "Iya," sahutnya Karo, ternyata Mirah telah berada di belakang. Sambil gemetaran diambilnya uang itu, lantas secepatnya pergi. Di dalam warung, sudah ada emak-emak yang hadir. Mereka memilih dan memilah barang dagangan
sambil ngobrol. Tahu gak, semalam odo hantu, kata seorang ibu. Moso, siapa yang lihat? Tanya seorang emak. Suami soyo, semalam itu giliran jogo ronda, sahut si ibu. Kok aneh, jadi odo setan di desa kita, padahal tidak odo yang meninggal. Apa hubungannya hantu di desa ini dengan orang yang sudah meninggal, Mak? Ya kali, yang meninggal itu arwah penasaran jadi gentayangan gitu, ujar si emak. Bik Sari hanya jadi pendengar sojo, tangannya sibuk memilih sayuran dan bumbu. Bik Sari, opo Nyai Mirah odo? Kok kagak pernah kelihatan? Tanya tetangga lainnya yang berada di warung itu juga. Bik Sari mengangkat wajahnya, kening perempuan itu sedikit bergeluk. Odo kok, malah bibi sering tidak mendapati Nyai Mirah di rumah. Pasti Nyai Majikan sedang pergi keluar, terang Bik Sari agak heran. Kok aneh yo, kalau emang Nyai Mirah suka keluar rumah, kenapa soyo tak pernah melihat atau berpapasan dengannya, Bik? Tanya tetangganya lagi. Mungkin ojo, Nyai Mirah jalan yo ke barat sedang tahu ke timur jadi gak ketemu. Sudah, siapa yang mau jadi orang pertama dihitung belanjaannya, ibu? Celetuk pemilik warung menimpaling. Bibik deh mbak, ujar Bik Sari cepat. Yo sini Bik Sari, kau hitung dulu. Belanjaan Bik Sari pun mulai dihitung oleh pemilik warung. Setelah membayar belanjaan, Bik Sari bergegas pulang, tak lupa pamitan podo ibu-ibu yang berada di warung. Sebenarnya Bik Sari terus memikirkan obrolan ibu-ibu di warung tadi tentang hantu dan tentang Mirah yang katanya tidak pernah kelihatan keluar dari rumah. Opo ini ada hubungannya dengan keanehan podo diri Mirah? Ditambah lagi mendadak adanya hantu tadi malam, apalagi ia juga melihat wujud perempuan menyeramkan podo jam 4 esok pagi. Bik Sari juga mulai curiga dengan tingkah laku majikannya yang sering menghilang tiba-tiba dan muncul tanpa diduga. Akhirnya Bik Sari sampai juga di depan rumah majikannya. Ketika akan meraih gagang pintu, mendadak telinganya menangkap suara ayam bergeok seperti sedang tersiksa. Gegas Bik Sari menghampiri asal suara yang berasal dari belakang rumah. Astagfirullah, ya Gusti Allah, pekik Bik Sari, demi melihat pemandangan di depannya, odo 3 ekor ayam kampung tergeletak tak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan disebabkan tubuh ayam itu tak utuh lagi, terkoyak-koyak dan tercabik-cabik namun tak sedikit darah pun tersisa. Perempuan itu menutup mulutnya dengan telapak tangan saking kaget dan terkejut. Setelah hilang rasa kaget dan terkejutnya, Bik Sari gegas masuk rumah lewat pintu dapur. Niatnya ingin mencari pacul untuk mengubur bangkai ayam, sekalian menyimpan belanjaan yang dari tadi ditentengnya. Bik Sari mencari kari pacul yang biasa disimpan di sudut dapur, namun ia tak menemukannya. Bik Sari pun segera mencari ke belakang rumah. Di belakang rumah Mirah memang ada gubuk kecil terbuat dari gilik bambu yang dijadikan semacam gudang, tempat menyimpan segala macam barang bekas dan berbagai perkakas. Pun di lokasi itu juga terdapat kebun yang ditanami singkong dan pisang serta ada juga saung kecil, tempat Nyai Mirah dan keluarga menghilangkan suntuk sambil bakar dan melihat pemandangan indah. Seluas mata memandang nampak lukisan alam yang indah, tersaji di sono aliran sungai, pesawahan dan juga terlihat dari kejauhan gunung menjulang tinggi nan menghijau. Hamparan hijau gunung itu dibelah oleh curug berarus deras, terlihat memukau dan menawan memanjakan mata. Pemandangan indah tersebut terlihat seperti dekat dari belakang rumah Mirah, padahal sangat jauh dan akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai ke sono. Bik Sari mencari kari pacul di gubuk bambu, namun tak ditemukan.
Perempuan itu lalu keluar dari gubuk, lantas mencarinya lagi sekitaran bangunan rumah dan ternyata Pacul berada di bawah jendela kamar majikannya. Pacul tergeletak begitu saja di bawah jendela. Biksari mengambil Pacul, tapi sekilas matanya melihat ke gundukan tanah di bawah jendela kamar, nampak membunuh. Awalnya Biksari ingin memeriksanya, namun ia mengurungkan niat tersebut, karena merasa diburu waktu dan harus menyelesaikan pekerjaan lain. Biksari bergegas menguburkan bangkai ayam itu dan ketika penguburan ayam selesai, telinga Biksari menangkap suara dari depan rumah, seperti memanggil-manggil nama majikannya. "Assalamualaikum, Nyai Mirah, apakah Odo di rumah?" panggilnya. Biksari menaruh Pacul di atas kuburan ayam, lantas buru-buru ia menuju ke depan rumah. Saat telah sampai ternyata Pak RT lah yang memanggil nama majikannya. "Waalaikumsalam, Odo opo Pak RT?" Biksari, opo Nyai Mirah Odo? Odo di dalam, Biksari panggil dulu yo, silakan masuk Pak RT. Pak RT menerima tawaran Biksari untuk masuk ke rumah dan bertemu warganya yang bernama Mirah. "Boleh Bik, memang sudah lomo soyo kok tak pernah bertemu dengan junjunganmu," balas Pak RT. Biksari pun membukakan pintu untuk Pak RT, lantas mempersilahkan nyo duduk, sementara dirinya bergegas menuju kamar Mirah. Seperti biasa kamar Mirah selalu tertutup. Pelan dia membukanya dan ternyata tidak dikunci. "Nyai Mirah, maaf Bibik lancang masuk kamar, itu di ruang tamu Odo Pak RT ingin bertemu," ucap Biksari sambil masuk ke dalam kamar. Sementara Pak RT duduk di kursi ruang tamu, nampak laki berkumis itu masih sabar menanti. Ibo hidungnya seperti mencium bau kembang bercampur bau busuk. Secara tiba pula sosok Mirah muncul entah dari mana. Bergaun putih namun agak pudar warnanya, di mata Pak RT nampak Mirah sangat cantik. Meski raganya dibalut gaun putih, namun keindahan lekuk tubuh janda itu tak bisa disembunyikan. Pak RT seperti tersihir dan terpesona dengan kehadiran Mirah. Bahkan ketika Mirah mendekatinya, laki itu tetap terduduk kaku tanpa bergerak sedikit pun. "Pak RT opo kabar? Kenapa ingin bertemu soyo, Pak?" tanya Mirah, nada suaranya seperti berada di dalam sumur. Anu Nyai, soalnya sudah lomo soyo tidak melihat Nyai," tergagap Pak RT menjawab. Apalagi ketika Mirah terus mendekatinya dan bahkan degup jantung Pak RT seolah mau berhenti saat Nyai Mirah berdiri di hadapannya yang terduduk di kursi. Tanpa diduga badan Mirah membungkuk, jarinya yang lentik menyentuh wajah Pak RT, membuat bulu di sekujur tubuhnya berasa merinding. Jari Mirah terus merambat ke bawah tubuhnya, dimulai dari wajah turun ke leher, daerah dada lanjut ke perut lalu berhenti di pusat. Apaan ini Nyai? Jangan Nyai, cegah Pak RT terbata, botol sambil megap menahan hawa birahi yang mendadak muncul. "Kenapa Pak RT? Bukankah ini yang Bapak mau?" ledek Mirah sambil menyeringai. Mirah melanjutkan aksinya, kali ini jarinya menjalar lebih ke bawah, menyentuh daerah paling rawan dari tubuh laki itu. Pak RT sampai berjikik ngeri, dirinya setengah menahan napas sambil memejamkan mata. Ketika jari Mirah menjamah bagian sensitif tersebut, napas pria itu sampai terengah-engah menahan lesaan-lesaan podo area pribadinya. Saat Pak RT memejamkan mata, dia merasa wajah Mirah lebih dekat dan semakin merapat ke wajahnya. Seketika Pak RT merasa ada cairan berbau menyengat menekesi wajahnya, sontak rasa mual pun memenuhi lambung dan perutnya. Hal ini memaksa beliau untuk membuka mata,
Meski sebenarnya ia masih ingin terbuai dan dibelai oleh jari lentik Mirah itu menurut penglihatannya. Akhirnya dengan susah payah Pak RT membuka moto. Begitu matanya terbuka nampaklah seraut wajah menyeramkan menempel lekat pada permukaan wajahnya. Pak RT pun sampai terlonjak dari kursi sembari berteriak kencang, lantas berhambur menuju pintu keluar, tubuhnya sampai jatuh saking takut dan panik. 5 menit kemudian Biksari muncul menemui Pak RT lagi, hendak mengabarkan bahwa majikannya tiada ia jumpai. Biksari celingukan mencari Pak RT yang sudah tidak ada di tempat. Sedang makhluk mirip Mirah yang menemui Pak RT pun telah lenyap entah kemana. Tak berapa lama terdengar suara motor Pak RT menderu dan melaju kencang meninggalkan rumah Mirah. Lekas Biksari menyusul ke depan, melewati pintu penyambutan yang terbuka. Wanita itu hanya bisa terbengong-bengong melihat Pak RT yang mengendarai motornya seperti kesetanan. Sore-sore Biksari duduk santai di teras, selesai berkutat dengan pekerjaan rumahnya. Meskipun beberapa jam berada di ruang lingkup rumah sembari menunaikan tugas sebagai pekerja Mirah, namun anehnya tak sekalipun dia melihat majikannya. Tatkala Biksari sedang terlena menikmati suasana sore, ia teringat kembali akan gundukan tanah di bawah jendela kamar sang majikan. Terbersit keinginan untuk melihat lokasinya lagi, namun dia juga ingin tahu maksud kedatangan Pak RT yang bagaikan jai Lampung. Moko pilihan Biksari jatuh ke yang kedua, yaitu menemui pengurus warga itu. Perempuan setengah tua berwajah manis tersebut segera berangkat ke rumah Pak RT. Entah disengaja atau memang lupa Biksari tidak pamitan pada majikannya. Sesampainya di rumah Pak RT, obrolan pun terjadi antara Biksari dan Pak RT, setelah sebelumnya berbosok basi terlebih dahulu. Ibu tinggal dulu yo Biksari, mau buat kudapan di dapur, silakan ngobrol sojo sama bapak. Ungkap Bu RT podo Biksari sambil tersenyum. Biksari membalas senyuman Bu RT. Oh iya Bu, terima kasih, ujar Biksari. Bu RT hanya mengangguk sembari undur diri ke dapur. Beliau membiarkan Biksari dan suaminya mengobrol di teras rumah. Jadi, maksud Pak RT tadi ke rumah itu mau apa? Dan kenapa pergi begitu saja, padahal Bibi akan bilang kalau Nyai Mirah tidak odo. Pak RT menyeruput kopinya terlebih dulu. Hanya mau minta sumbangan buat renovasi masjid. Saya juga sudah ketemu Mirah, tapi Pak RT menjeda ucapannya. Dia berubah jadi dedemit. Biksari tercengang, astagfirullah. Benarkah Pak? Iya, sekarang saya mau tanya. Dalam beberapa hari ini, apa yang terjadi pada Nyai Mirah? Biksari berpikir sejenak. Sejujurnya Biksari juga merasa aneh dan heran dengan perilaku Nyai Mirah. Nah, ceritaan sama Bapak. Biksari pun menceritakan kejanggalan pada majikannya. Dimulai dari kedatangannya kembali hingga sampai detik ini. Tunggu, Biksari bilang barusan, pintu rumah seperti odo bekas mencongkel, jangan-jangan majikan Bibi kemalingan. Entahlah Pak RT, barang-barang di rumah juga banyak yang hilang. Kenapa tidak lapor? Kalau saja waktu itu Bibi memberitahu saya dan warga, pasti kita akan tahu apa yang terjadi. Biksari mikirnya gak sampai ke situ Pak RT. Bibi pikir ada kerabat Nyai Mirah atau keluarga almarhum suaminya yang datang lalu meminta barang-barang itu padanya, dalih Biksari beralasan. Pak RT menghela napas panjang. Lantas keganjilan opo lagi yang terlihat dari Nyai Mirah? Anu Pak RT, Nyai Mirah tidak pernah kelihatan odo di rumah. Pintu kamarnya selalu tertutup. Terus dia juga enggak ganti-ganti baju, itu sojo gaun tidur yang dipakainya, jelas Biksari. Pak RT manggut,
Begini Sojo Bik, bagaimana kalau meminta bantuan orang pintar, supaya kita tahu yang terjadi pada majikanmu. Tapi, gimana kalau Nyai Mirah merasa tersinggung, Pak? Gak akan, tenang Sojo, orang pintar ini sangat mumpuni. Bagaimana kalau nanti malam saya bawa beliau ke rumah majikanmu, ya? Biksari hanya mengangguk setuju. Pak RT menyeruput sisa air kopi yang terakhir dicangkirnya. Setelah terjalin kesepakatan, Biksari pun berpamitan pulang. Selepas Isya, Pak RT datang bersama seorang dukun sakti berilmu tinggi. Dukun dibawa Pak RT ke kediaman Mirah guna menetralisir keadaan serta untuk mengetahui penyebab keanehan pada diri pemilik rumah. Biksari terpaksa mengizinkan ritual ini tanpa seizin Mirah, sebab seperti biasanya beliau selalu menghilang. Pak RT dan Biksari mengikuti langkah dukun itu ke setiap sudut rumah. Tatkala sampai di bawah tangga menghentikan langkah, memberi isyarat pada Pak RT dan Biksari agar menjauh darinya, mungkin cukup dengan hanya melihat Sojo. Kedua orang berlainan jenis itu pun tak lagi mengekor Ki Dukun. Ki Dukun menjejakkan kaki di anak tangga, menaikinya perlahan menuju kamar Mirah. Aroma dupa bercampur kemenyan yang dibawa ke atas, menyeruak memenuhi ruangan. Suara pintu kamar Mirah terbuka lebar, Ki Dukun memasuki ruangan tersebut. Suasana di dalam kamar sangat sunyi, hanya ranjang tak berpenghuni dengan sprei motif bunga yang terlihat membisu, bahkan jendela pun tertutup rapat bertiraikan warna emas. Ki Dukun duduk bersila di lantai, asap dupa bercampur kemenyan mengepul di hadapannya. Sejenak mulutnya komat kamit, entah apa yang diucapkan, mungkin semacam mantra. Beberapa menit kemudian angin berhembus kencang ke dalam kamar, hingga jendela membuka dan menutup sendiri, tirainya pun bergelebatan tak beraturan. Ranjang dan meja rias juga berguncang-guncang seperti terkena gempa. Ki Dukun membuka matanya yang terpejam dengan kedua telapak tangan ditautkan di depan dada. Tiba sesosok wanita bergaun putih lusuh menampakkan diri, terduduk di atas kasur pada tepian ranjang. Sebagian rambutnya yang panjang menutupi wajah. "Apa yang terjadi, Nyai?" tanya Ki Dukun. Sosok itu hanya menggeram, bola mata yang putih semua menatap nyalang Ki Dukun. "Mereka telah melenyapkan saya," geramnya seraya diakhiri tangisan. Nyai ingin membalas dendam. Sinar mata wanita gaib itu berubah menyala menatap Ki Dukun sambil menyeringai. "Ya." Ki Dukun meniup boro kemenyan, hingga asapnya mengepul ke atas, memenuhi langit kamar. "Tidak bisa, Nyai, urusan balas dendam serahkan saja pada orang yang masih hidup," cegah Ki Dukun. "Jangan menghalangi saya," gertaknya marah, kemudian wujudnya menghilang, hanya tawa cekikikan yang terdengar. Ki Dukun bangkit dari duduknya lalu melangkahkan kaki menuju ranjang. Ahli supranatural itu mencari-cari arwah mirip Nyai Mirah yang mendadak lenyap. "Keluar, Nyai, tempatmu bukan di sini, kau harus disempurnakan, tak boleh bergentayangan seperti ini." Ki Dukun nampak kesal, karena merasa diabaikan wanita demit itu. Mulutnya komat kamit membaca mantra, lantas telapak tangannya didorong ke arah jendela dari jarak yang tidak terlalu jauh. Sebuah jeritan pun terdengar dan nampaklah sosok perempuan gaib itu di depan jendela. "Mau lari kemana? Menyerahlah kau, setan perempuan!" sentak Ki Dukun sesumbar. Arwah Mirah malah menghilang lagi sembari tertawa cekikikan. Ki Dukun semakin bernafsu ingin melumpuhkan setan betina itu. "Keluar kau, sundal bolong!" teriak Ki Dukun geram, karena merasa dipermainkan. Tiba-tiba pas bunga di meja rias melayang sendiri dan menghantam jidat Ki Dukun. Ki Dukun kesakitan, bahkan keningnya pun berdarah. Gigi Ki Dukun gemeretak, "Dasar makhluk terkutuk, jangan sembunyi.
tampakkan wujudmu, tantang Ki Dukun sambil terhuyung-huyung. Ki Dukun mengerahkan tenaga dalam dan dihembuskan ke segala arah, namun hasilnya nihil. Tanpa diduga sebuah gunting berujung runcing terangkat dari meja rias, secepat kilat gunting melesat dan menghujam perut Ki Dukun. Jelek, mata Ki Dukun sampai terbelalak lalu tubuh lelaki tua renta itu linglung dan kemudian terjatuh ke lantai kamar. Dukun sakti itu pun ambruk bersimbah darah dengan tatapan mata yang masih terbelalak seakan tak percaya kalau dirinya dikalahkan arwah gentayangan itu. Pak RT dan Biktari yang menunggu di bawah tonggo, nampak terheran-heran sebab lama sekali Ki Dukun tak keluar juga dari kamar Sumirah. Akhirnya Pak RT mengajak Biktari mencari tahu keadaan Ki Dukun di dalam kamar. Ayo Biksari kita ke atas, sepertinya sesuatu terjadi sama Ki Dukun. Iya Pak RT, Bibi juga dengar suara Ki Dukun seperti kesakitan. Tanpa membuang waktu keduanya bergegas mengikuti tonggo, naik ke atas menuju kamar Mirah. Pak RT membuka pintu yang tertutup, akibat hembusan angin kencang yang mendadak memasuki kamar. Mata Pak RT dan Biksari sampai terbelalak melihat Ki Dukun tergeletak bersimbah darah dengan gunting yang menancap di perutnya. Biksari malah menjerit histeris sambil berlari keluar kamar menuruni tonggo, tak peduli lagi sama teriakan Pak RT yang sedang menyangga tubuh Ki Dukun dan didekatkan ke dadanya. Biksari tunggu, ilah malah lari, bantu saya ngurus Ki Dukun kuy, teriak Pak Ret. Perlahan dicabutnya gunting yang menancap tidak terlalu dalam di perut Ki Dukun, terlihat Ki Dukun masih bernapas. 1 jam kemudian Ki Dukun telah berada di ruang perawatan rumah sakit. Tentu saja Pak RT meminta bantuan warga untuk mengevakuasi Ki Dukun serta membersihkan kamar Mirah yang berantakan sedang Biksari masih syok berada di kamarnya. Saat Ki Dukun sadar, laki-laki yang berkecimpung di dunia supranatural itu meminta Pak Ret mendekat padanya. Kodo opo, Ki, Pak RT, saya hanya mau bilang, sepertinya Nyai Mirah telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, benarkah itu Ki? Kok saya tidak tahu, sebab kematiannya karena opo, ya? Aki pun belum tahu pasti sebab kematiannya, Aki terlalu bernafsu menyerangnya, padahal Nyai Mirah belum sempat bercerita. Jadi, Bi Sari juga tidak tahu kalau Nyai Mirah sudah meninggal. Tidak Pak RT, ya Allah, jadi, selama ini dia bersama dengan arwah, toh. Betul, makanya Aki minta urus dan usut tuntas kematian Nyai Mirah. Kali orang yang ilmu kebatinannya lebih tinggi dari Soyo. Kenapa bukan Aki Sojo yang membantu? Kepalang tanggung loh, Ki Dukun sedikit meringis menahan sakit di bekas jahitan pada perutnya. Tidak bisa Pak RT, entahlah mata batin Soyo sepertinya sulit untuk melihat apa yang terjadi pada Nyai Mirah. Kalau begitu maaf Yoki, saya akan cari lagi orang pintar lainnya selain Adi. Iya Pak RT, tapi sebaiknya carilah orang yang berilmu agama tinggi semacam Ustadz atau para kiai. Yo, baiklah Ki Dukun. Percakapan pun berakhir setelah seorang suster masuk lalu mengecek keadaan Ki Dukun. Biksari masih termenung di dalam kamar. Keadaan Ki Dukun yang bersimbah darah masih terbayang di pelupuk matanya, sangat mengerikan. Setelah pulih dari rasa syok dan ketakutan, Biksari bangkit, lantas berdiri membenahi diri yang busuk. Sekarang ingatannya tertuju pada Mirah, sudah beberapa hari ia tak melihatnya.